Teman-teman, Shalom, selamat berjumpa Shalom. kembali dalam Shalom. kebaktian Tadelga setiap hari Kamis malam. Hari ini ibadah yang ketiga dan sekaligus juga perayaan kenaikan Isa Al-Masih atau Tuhan Yesus Kristus, dan mengucapkan selamat datang kepada teman-teman yang baru pertama hadir di kebaktian Zoom meeting Tadelga. Teman-teman Tadelga sekalian, untuk menyambut firman Tuhan, mari kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur Bapa atas segala berkat dan anugerah yang masih kami terima sampai pada saat ini. Khususnya kami masih dapat melakukan kebaktian kami pada malam hari ini, pada perayaan kenaikan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan atas segala kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami, khususnya hamba-Mu yang akan menyampaikan renungan sederhana yang penuh dosa agar Tuhan mampukan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bacaan firman Tuhan pada malam hari ini adalah terambil dari Kolose 3 ayat 23 sampai 24. Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap yang membaca, mencintai, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Terpujilah Kristus, haleluya. Salam, selamat bertemu lagi dalam ibadah kebaktian Tadelga. Selamat datang kepada rekan kami yang baru pertama, Ibu Dewan, kami lihat hadir. Juga terima kasih sudah 3 kali kita melakukan kebaktian melalui Zoom meeting. Kami harapkan agar kebaktian ini boleh berlangsung terus, terutama saya tengok ini sekarang kita sudah semakin berkurang semakin hari. Bahkan tadi beberapa teman yang saya undang dari Kalimantan, dari mana, ada aja ada aja kendala. Tapi terima kasih kepada kita semua yang bisa hadir pada malam hari ini, walaupun kita hanya 9 orang saya tengok, seperti firman Tuhan bilang, apabila 2 atau 3 orang berkumpul, aku akan hadir di situ. Semoga Tuhan juga hadir di tempat ini. Maaf, saya kalau menyampaikan renungan ini sangat sederhana dan jadi seperti dan kurang ini mungkin ya, kurang tapi kita maklum lah ya. Jadi Kolose 3 ayat 23 tadi, apapun juga yang kamu berbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Perbuat kata kerja yang melakukan suatu pekerjaan berbuat. Jadi dalam konteks ayat di atas, kalau kita melakukan suatu pekerjaan disebut membuat atau berbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Sebagai makhluk sosial, tentunya kita punya keluarga, anak, istri, dan pastinya kita sama seperti kita zaman kuliah dulu di pertanian, untuk anak-anak kita bagaimana sekolah yang terbaik untuk anak kita agar masa depannya cerah, ya. Jadi kita melakukan yang terbaik untuk anak kita, misalnya untuk makanan, pendidikan, sekolah, bahkan kalau kesehatan atau apapun semampu kita, pasti yang terbaik kita lakukan. Khususnya juga misalnya kepada orang tua kita yang sudah mengantarkan kita sampai kuliah di Fakultas Pertanian, sampai tamat kita dan berkarya atau bekerja sesuai bidang profesi kita masing-masing yang ada sekarang, ya kan? Apapun yang kita buat itu pasti yang terbaik untuk orang tua kita, karena orang tua kita sudah menyekolahkan kita. Demikian juga pasti kita
bekerja di profesi kita apapun pasti juga melakukan sesuatu yang terbaik agar kita naik pangkat atau memegang satu jabatan. Pasti yang terbaik kita lakukan agar atasan kita atau bos kita sayang ke kita karena yang kita lakukan yang terbaik. Jadi itu baru perbuatan kita kepada manusia. Pertanyaannya sekarang bagaimana perbuatan kita kepada Tuhan? Nah, misalnya kepada Tuhan itu, misalnya dalam apa kita, hubungan kita, gak usah kita misalnya sebagai pelayan gereja atau tidak, mungkin tidak harus pelayan gereja. Hubungan kita kepada Tuhan, misalnya pada masa pandemik sekarang, kita hanya di rumah, bagaimana hubungan kita kepada Tuhan? Misalnya apa kita doa kita membaca firman Tuhan atau bagaimana, itu kitalah yang menjawab. Bagaimana hubungan kita dengan Tuhan? Apalagi kalau kita sebagai majelis di sini di Stadelga ini ada beberapa orang yang sudah menjadi majelis, jadi pekerja di gereja. Bagaimana pula apa kita kepada Tuhan? Apakah suka-suka hati kita atau kita sudah melakukan seperti untuk Tuhan? Nah, itulah. Jadi itu yang mau saya sampaikan. Seperti ada istilah anak muda sekarang, kita harus tetap semangat, jangan kasih kendor katanya, gas terus untuk pekerjaan apapun profesi, dan khususnya kalau yang dikasih kepercayaan kepada kita lakukanlah seperti kepada Tuhan, jangan seperti kepada manusia. Maka kita otomatis juga akan terangkat kedudukan kita, jabatan kita, dan sebagainya. Dan seperti dalam ayat 24 tadi, kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan hambamu. Jadi kalau kita yang membuat yang terbaik, maka kita akan menerima upah dari Tuhan. Kemudian dalam Filipi 2 ayat 7, sebagaimana kita ketahui, Tuhan Yesus rela melepaskan atribut kemuliaannya itu, melainkan, jadi di Filipi 2 ayat 7, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Bahkan Tuhan kita rela mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Itulah begitu maksimalnya Tuhan melakukan pekerjaannya sampai rela menjadi sama dengan manusia. Bahkan rela mengorbankan nyawanya agar kita bebas dari dosa-dosa kita, agar kita selamat, agar kita layak di hadapannya. Bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah habis-habisan untuk pekerjaan kita, pelayanan kita, atau masih suam-suam kuku, atau tidak fokus, atau belum melakukan yang terbaik, atau masih melakukan untuk manusia, bukan seperti melakukan untuk Tuhan. Dalam keadaan saat pandemi COVID-19, ribuan manusia telah meninggal di negara kita. Bahkan puluhan ribu sampai ratusan ribu meninggal di seluruh dunia. Dan banyak tangisan atas wabah di negeri ini dan dunia. Pertanyaannya, apakah yang bisa kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan, keluarga yang takut akan Tuhan? Pastinya kita harus melakukan yang terbaik juga, yakni melakukan pekerjaan kegiatan seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia, sehingga kita menerima upah dari Kristus. Seperti dalam Kolose 3 ayat 24, kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukannya bagimu sebagai upah. Yang kita lakukan adalah mengikuti. Jadi pertanyaan tadi, apa yang kamu lakukan sebagai anak Tuhan dalam krisis atau pandemik COVID-19 ini? Yang kita lakukan adalah mengikuti aturan yang dilakukan pemerintah kita, seperti PSBB yang menyuruh kita di rumah saja,